Banyak orang-orang yang masuk ke bisnis online itu tidak nyebur langsung sebadan. Coba satu kaki dulu, artinya dia masih kerja kantoran, coba deh jadi dropshipper dulu, jadi content creator, jadi reseller, lama-lama makin gede, wah kok lebih gede dari penghasilan saya di kantor. Udah deh, boleh, ya udah deh, saya berhenti kerja, saya fokus di sini ngegedein itu nggak apa-apa. Kalau nyebur sekalian sebadan, iya kalau kolamnya cetek, kalau kolamnya dalam nggak balik, Mas. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dede Yusuf. Dan seperti biasa, saya kali ini akan mengajak kalian juga untuk membahas beberapa isu-isu yang lagi bersama dengan mungkin sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang pakarnya di bidangnya. Oke? Nah guys, masih soal PPKM tentunya. Kalau kita berbicara di pandemi ini nggak ada habis-habisnya kita ngomongin pandemi, PPKM atau dampak-dampak lainnya. Salah satu dampak selain kesehatan adalah dampak ekonomi. Jujur, selama 1 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID ini, perekonomian negara kita menurun. Terjadi juga boleh dikatakan mungkin ya kondisi ekonomi yang melambat atau bahkan yang penghasilannya menjadi drop. Saya punya beberapa catatan saat ini mengenai dampak ekonomi terjadi. Kita lihat di samping sini. Jadi banyak orang berganti profesi ketika mungkin ter-PHK, berhenti bekerja. Ada pilot yang biasa urusannya dengan pesawat, terbang sana kemari, penghasilan besar, akhirnya jual bubur ayam dan menjadi viral. Saya pikir nggak ada masalah juga orang yang sedang dihentikan akhirnya berjualan ya. Next, ada lagi ini, Ruri dari band Republik. Dia sekarang jualan es permen karet. Wow, luar biasa ya. Ruri mengatakan bahwa banyak caranya bertahan hidup. Banyak juga yang minta lowongan kerja, jadi dia akhirnya menjual es permen karet. Di sehari bisa mencapai 1000 cup, satu kemasannya dijual dengan 6.000 rupiah, berarti per hari 6 juta. Wow, luar biasa. Next, ini di Bali. Di Bali itu dulu banyak sekali guide, turis guide. Dan sekarang ini menurut Bali Post ada lebih dari 1000 atau 1000-an ya. Tulisannya 1000-an, maksudnya lebih dari 1000 guide di Gianyar terdampak pandemi, banting setir, jadi petani hingga jualan online. Oke lah, kita apresiasi kepada kawan-kawan. Tidak boleh berdiam diri, tidak boleh merasa selesai, tapi harus change, berubah. Dan salah satu berubahnya adalah jadi petani atau jualan online. Next. Nah ini teman-teman, saya akan fokus kepada jualan online, bisnis online di tengah pandemi. Dan ternyata bisnis online di tengah pandemi ini bisa menjadi solusi ekonomi. Oke, kita lihat ya. Peluang usaha jalankan 5 jenis bisnis online ini. Apa saja itu? Di sini dari tempo.com mengatakan usaha pakaian, usaha kuliner, usaha jual sayuran, usaha perbaikan barang elektronik, dan usaha jual beli pulsa. Ini adalah 5 tertinggi bisnis yang saat ini bisa dijalankan oleh siapapun. Kita lihat lagi. Ada yang menarik, ini di Jogja, Kalicode. Ada satu kampung namanya Kampung Kalicode. Itu dulu dijadikan kunjungan turis-turis. Begitu tidak ada turis, maka mereka merubah, warga Kalicode bikin pasar online. Jadi satu kampung Kalicode ini berubah menjadi pebisnis online. Bagus. Baik. Jadi kalau kita lihat di situ, ada peluang. Saya mencoba melihat begini. Di satu sisi kita ada down, ekonomi turun, tapi di satu sisi ada peluang usaha. Nah hari ini saya akan mengundang ada teman saya, tokoh pakar marketplace. Jadi dia ahlinya adalah digital marketing. Kita lihat dulu siapa dia. Oke guys, sekarang saya sudah tersambung nih sama masternya e-commerce. Nah, saya sebut master e-commerce karena beliau ini dulu adalah ketua Indonesian E-commerce Association ya, atau IDEA. Mas Ignatius Untung atau Mas Untung ini saya panggil. Beliau ini boleh saya katakan
pakar di bidang e-commerce. Mungkin ceritain sedikit Mas Untung nih, saya supaya viewer saya bisa paham. Kira-kira perkembangan e-commerce di Indonesia ini gimana Mas Untung? Gini, secara numbers positif gitu ya, karena Indonesia ini kan kebetulan secara secara struktur itu memang cocok buat e-commerce. Kenapa? Karena gini, Indonesia kan dari dulu problemnya kita ngomong karena arsipelago ya, karena berpulau-pulau sehingga akses barang itu jadi susah gitu kan, logistik terbatas dan sebagainya, sehingga ada orang di Papua beli barang itu harganya beda sama di Jakarta gitu ya. Bahkan jangankan ngomong harga gitu ya, mereka pun tidak punya akses untuk beli barang-barang tertentu karena barangnya nggak nyampe sana. Nah, e-commerce ini memungkinkan itu gitu. Jadi sekarang orang-orang dari mana itu bisa beli barang yang sama yang bisa didapetin di Jakarta gitu. Jadi karena karakter itunya makanya tumbuhnya luar biasa gede. Tapi ketika tumbuh sebegitu cepat, pasti juga ada risikonya, ada konsekuensinya. Apa tuh? Konsekuensinya ini suka apa nggak suka ya, dulu zaman saya di asosiasi juga suka banyak yang nyubit kalau saya ngomong ini, tapi dari 2018 waktu saya pertama kali jadi ketua umum asosiasi, saya bilang bahwa ini harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Indonesia itu terlalu banyak playernya. Contoh begini ya, kalau kita belajar dari China, dari Amerika, China dan Amerika udah lebih gede dan udah lebih duluan ngomongin e-commerce gitu kan. Mereka cuma punya sebenarnya 3 player yang besar. Amerika bahkan cuma 2. Amerika tuh cuma punya eBay sama Amazon yang gede. Yang lainnya kecil-kecil. Terus di China itu ya cuma grupnya si Alibaba, dia punya Tmall sama Taobao gitu kan. Terus sama grupnya Tencent gitu kan. Nah, ya, jadi ada 2. Nah, sementara di Indonesia tahun 2018 itu ada 12 player gitu. Jadi saya udah bilang nih, ini akan butuh 12 apa enggak? Rasanya enggak. Nah, kalau online nggak begitu. Online itu kita cukup punya 1 di Jakarta, kita bisa jangkau semua. Sehingga nggak perlu player sebanyak itu. Dan benar kejadiannya adalah di 2018 itu 12 player besar itu masih eksis dan masih imbang lah ya. Kita masih belum tahu siapa yang akan menang. Sekarang itu udah kebagi-bagi gitu. Oke, jadi poin utamanya adalah perkembangan daripada e-commerce ini cukup baik. Nah, pertanyaan saya ini yang lebih spesifik, selama pandemi 1,5 tahun ini, kondisi e-commerce-nya bagaimana, Mas? Kondisi e-commerce sendiri sebenarnya bervariasi, tergantung bisnis modelnya, tergantung produk atau service yang dijual. Contoh kalau kita ngomong horizontal marketplace. Horizontal marketplace itu adalah marketplace yang menjual berbagai macam barang. Contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli gitu ya. Itu booming semua naik. Kenapa? Karena orang mengurangi keluar rumah. Gitu kan. Sehingga ya udahlah, kita tadinya belanjanya ke supermarket, udahlah belanjanya online. Nah, tadinya belanja ke pasar pun sekarang juga bisa beli sayur, beli daging secara online. Itu kategori yang dalam tanda kutip menuai lah ya di tengah pandemi ini gitu kan. Ditambah lagi belum lagi ketika kita WFH gitu kan. Kadang-kadang WFH nih, aduh kok nggak ada cemilan lah, cari-cari cemilan, buka e-commerce lagi, cari cemilan ini beli deh segala macam. Jadi yang kayak gitu menuai. Yang kedua adalah ada kategori e-commerce yang sebenarnya suffer. Yang suffer itu adalah kita punya OTA, online travel agent. Contohnya adalah ya kita bisa sebut Traveloka, Tiket.com, Pergi-Pergi gitu ya. Kenapa suffer ya? Kita lihat aja orang pesawat aja banyak yang gulung tikar, banyak yang bangkrut gitu kan. Betul. Kemarin utangnya sampai katanya berapa? 37 triliun atau apa gitu kan. Memang suffer. Hotel juga semua suffer gitu kan. Bulan lalu begitu pandemi lagi agak reda, saya sempat liburan deh ke WFB, Work from Bali. Kita di sana tanya sama karyawan hotelnya gimana di sini. Ya kita 2/3 dirumahkan Pak gitu kan, masih digaji tapi gaji minimum aja, sepertiganya masih kerja tapi cuma ngerawat hotel doang, tamunya mah hampir nggak ada gitu. Jadi sehingga mereka juga ya, gitu kan. Nah yang ketiga itu yang tengah-tengah itu artinya di sebagian bisnis dia dia suffer, sebagian bisnis dia masih panen gitu kan. Itu adalah ride hailing ya, kalau kita bilang Gojek, Grab itu setengah-setengah. Kalau kita ngomong transportnya drop. Kenapa? Karena
orang nggak ke kantor, orang nggak ke sekolah, sehingga ya udah transportnya hilang. Tapi jual beli aja, cuman makanan kebanyakan ya. betul, untuk order makanan, order groceries itu agak meningkat di sana. Nah, terus satu lagi yang meningkat itu sebenarnya health tech. Gitu kan, orang jadi ketika pandemi ini bukan cuma orang sakit beneran, kadang-kadang nggak enak badan aja masuk angin, aduh jangan-jangan ini COVID nih gitu kan. Nah, tapi mau ke rumah sakit nggak berani karena banyak kuman bertebaran, sehingga ya udah deh buka aja aplikasi health tech gitu. Nah itu. Nah cuma yang dikhawatirin ini sih Mas sebenarnya, kalau pandeminya kelamaan dan kalau ekonominya nggak balik-balik, orang jadi nggak punya uang sih. Akhirnya nanti semua yang tadinya panen pun juga akan mulai turun lagi, karena kalau orang udah nggak punya duit terus habis itu apa yang mau dibelanjain kan gitu. Yeah. Intinya itu ya, intinya masalah selama dia punya uang, saving, dia bisa belanja. Oke, tapi selama dia tidak, kalau udah nggak punya uang lagi, terutama yang pekerja-pekerja harian itu, maka dia tidak akan belanja ya. Saya mau coba lebih spesifik nih ya, lebih spesifik. Kalau kita berbicara perdagangan, saya pernah membahas waktu itu bahwa selama pandemi ini mak-mak penjual makanan terutama ya di online, kita berbicara home cooking itu praktis hampir meningkat sekitar 300%. Nah, saya pengen mendorong nih ya, bagaimana caranya adalah di tengah pandemi ini saudara-saudara kita nih yang sekarang sedang PPKM, yang sedang pandemi, yang mungkin dipecat, di PHK, gimana sih caranya agar di pandemi ini bisnis online tuh menjadi sesuatu income yang baik gitu, Mas? Pertama sebenarnya kan kita ngomongin akses permodalannya ya. Akses permodalan ya. Betul. Ada orang-orang yang saya punya kemampuan masak, bikin makanan enak terus dijual, tapi saya nggak punya modal. Modalnya cuma sebegini. Begitu omsetnya gede dia nggak bisa, terus dia tolak karena nggak punya modalnya gitu kan. Nah, akses permodalan ini juga punya satu problem besar yang dimana pemain-pemain digital ini mencoba menyelesaikan. Jadi begini, kalau kita misalnya bisnisnya UMKM, terus apalagi ini harus diakui ya, jumlah unbankable market Indonesia itu kan besar sekali. Orang-orang yang tidak punya rekening bank itu gede. Nah, ini jadi problem. Jadi problemnya kenapa? Ketika mereka tidak tercatat cash flow-nya, walaupun punya cash flow segitu, bank nggak berani kasih pinjaman. Catatannya apa gitu kan? Bahwa ini dia punya creditworthiness yang baik, bahwa dia bisa diberikan pinjaman dan bisa bayar kembali, itu nggak ada catatannya. Jadi resikonya terlalu tinggi buat bank. Nah, di sini sebenarnya pemain-pemain pinjol tuh banyak yang berantakan, tapi ada juga yang benar. Nah, pemain pinjol itu sebenarnya masuk. Sorry, Mas Untung, saya potong dikit. Pinjol sama fintech sama nggak? Sebenarnya sama. Ya gini, fintech itu lebih besar. Fintech itu ada kategorinya. Pinjol itu salah satu bentuk dari fintech. Jadi fintech itu ada fintech lending, fintech pinjaman, which itu pinjol, ada fintech payment, ada lagi fintech macam-macam. Gitu. Baik. Nah, jadi yang pinjaman ini permodalan itu sebenarnya kasih solusi. Walaupun di sisi lain kita juga harus ngerti. Jadi gini, kadang-kadang kan orang juga ngerti, wah pinjol kok berani banget, orang bunganya tinggi, bisa sebulan 2%. Kalau ke bank mana ada 2% gitu kan. Cuma harus dilihat lagi bahwa kenapa dia kasih 2%, karena dia menanggung resiko lebih besar dibandingkan dia berani ngambil bahkan ketika nggak punya catatan tentang apakah ini orang bisa bayar apa enggak. Nah, jadi satu itu. Jadi trik pertamanya, kalau balik lagi ke pertanyaan bagaimana pemain digital bisa ngebantu orang berjualan online, pertama akses ke permodalannya. Kalau jualannya masih sendiri, dia tidak tercatat di mana-mana. Kalau dia masuk ke marketplace, misalnya dia jualan di Tokopedia gitu ya, itu dia bisa, si Tokopedia akan nge-record gitu penjualannya dia berapa gitu kan. Jadi ketika dia ngajuin, dia bisa minta surat rekomendasi atau print data transaksinya dia di Tokopedia, bilang nih loh, saya memang nggak punya rekening bank, tapi ini loh penjualan saya kayak begini, dan silakan dicek ke Tokopedia, kurang lebih begitu, atau ya player lainnya ya. Jadi satu permodalannya. Nah, yang kedua adalah ini yang harus hati-hati. Jadi gini, dari dulu itu banyak orang bilang online itu solusinya buat UMKM. Benar, tapi tidak boleh terlalu dibesar-besarkan. Dalam arti begini, online itu, marketplace atau apapun itu ya, perdagangan online itu sebenarnya hanya satu channel. Itu hanya channel untuk membuka ke akses pasar yang lebih besar.
tapi jangan diartikan bahwa ketika kita online kita pasti sukses. Enggak semudah itu. Artinya online itu harus didudukkan pada tempatnya bahwa dia membuka akses pasar ke market yang lebih gede gitu kan, baik untuk penjual maupun pembeli. Tapi di sisi lain pada akhirnya yang terjual adalah mereka-mereka yang punya produk bagus, layanan bagus dan sebagainya. Kalau enggak, harus diakui bahwa online ini bisa membunuh. Ya, namanya persaingan mau offline mau online selalu ada, dan bahkan persaingan di online itu justru lebih brutal karena pemainnya jauh lebih banyak. Makanya masuk ke sana harus hati-hati. Baik, jadi pertama modal, yang kedua adalah kompetisi harus dipahami, ya kan? Nah, ada lagi nggak yang ketiga? Misalnya satu contoh bahwa produk itu harus punya diferensiasi atau apa gitu. Ya, itu tadi produk diferensiasi ini nanti munculnya dari tadi itu ketika dia belajar. Kita harus akui gini ya, zaman sekarang ini menariknya adalah kalau generasinya Mas Dede, generasinya saya gitu ya, kita mungkin nggak terlalu peduli sama packaging. Kalau beli makanan ya gitu, kita suka makan di tempat yang enak banget walaupun itu pinggir kali yang kotor banget. Betul. Wah, enak. Kalau anak sekarang kan kita lihat enggak ya, mereka ya tampilan. Buat mereka adalah makanannya mau rasanya sebenarnya biasa-biasa aja, cuma micinnya dia yang tebel. Yang penting tampilannya Instagramable. Betul banget itu. Nah, sama packaging juga sama. Jadi bahkan sekedar keunikannya itu bisa dari produknya, benar, tapi bisa sekedar dari kemasannya, cara dia ngirim kok kemasannya dibungkusnya tuh pakai box yang rapi, terus dikasih ucapan terima kasih, selamat ini ya, terima kasih dan sebagainya. Kayak gitu-gitu. Jadi namanya looks-nya ya. Jadi ini saya anggap ini yang nonton ini ibu-ibu dan yang ingin berbisnis online. Kalau misalnya dia pengen bikin sambal goreng pete misalnya gitu ya, ya jangan hanya sambal goreng pete dibungkus plastik, tapi harus ada looks yang menarik ya, kira-kira gitu kan ya. Jadi saya kembali lagi tentang solusi bisnis online di tengah pandemi. Kira-kira Mas Untung, kalau bagi mereka-mereka yang saat ini sedang katakanlah kolaps secara ekonomi, apa sih kira-kira produk apa yang bisa membuat mereka bisa mendapatkan penghasilan? Yang harus dipegang sebenarnya kalau cari yang benar-benar unik, kategori produknya apa, ya barang-barang yang tadi itu banyak yang cari, tapi harus punya pemikiran juga yang jual juga banyak. Jadi apapun yang dijual, kuncinya adalah punya uniqueness apa enggak, entah uniqueness produknya, entah uniqueness harganya dan lain sebagainya. Termasuk uniqueness gimana memasarkannya. Nah, zaman sekarang pemasaran semakin murah sih. Kayak contoh begini, saya salah satu hiburan saya Mas Dede ya, itu kalau udah selesai kerja, meeting sore-sore itu TikTokan tuh cuma ngelihat. Saya nggak ikutan joget-joget lah ya, udah nggak pantas. Tapi ngelihat gitu. Tapi menariknya dari sana tuh banyak hiburan yang menarik. Ini bukan iklan TikTok anyway. Kayak contoh beberapa bulan lalu ngelihat ada review makanan, itu tukang pangsit, namanya pangsit kekinian. Itu pangsit rebus, tapi digoreng. Gitu. Digorengnya tuh bukan digoreng minyak ya, tapi kayak abis itu digoreng dengan minyak, tapi bukan direndam sampai crunchy begitu, tapi abis ini jadi pangsit rebus tapi digituin. Nah, yang jualan itu saya nggak pernah kesana, nggak pernah beli, cuma lihat di TikTok, katanya wah ini satu-satunya makanan yang antrinya sampai 3 hari. Coba beli makanan antri 3 hari itu mau ngapain? Makan hari Rabu antrinya dari Minggu gitu kan. Nah, tapi itu terjadi. Nah, itu kan salah satu bentuk promosi dan booming. Terus di Bandung juga ada Odading Mang Oleh gitu kan, yang promosinya betul, promosinya sama sekali nggak hubungan sama makanan, cuma ngomongin satu jargon yang terus habis itu viral, terus habis itu orang jadi mau beli. Ya hal-hal kayak gitu possible sih, Mas. Oke, Mas, kira-kira untuk bisnis online ini supaya dilirik investor ada strateginya nggak, Mas? Investor kan pada dasarnya cuma satu ya konsepnya, ketika saya taruh uang saya balik berapa, gitu kan. Jadi kuncinya di sana, gimana caranya kita bisa ngembangin bisnis yang bisa tumbuh dan bisa scale up. Berapa persen sih kira-kira investor melihat tuh untuk menarik buat mereka? Beda-beda, tergantung ininya kan, tergantung fasenya.
Kalau yang fase awal dan tergantung jenis investornya. Ada investor yang memang tukang apa ya? Ya orientasinya adalah beli, ngembangin, exit. Ada yang beli, ngembangin, terus dia berharap dari profitnya, gitu. Nah itu beda-beda gitu. Tapi kan rumus bakunya nggak ada, gitu ya. Tergantung bisnisnya, tergantung scale-nya. Tapi patokan simpelnya begini aja sih. Risikonya berapa untuk kehilangan uang ini? Nah ini harus lebih besar dari risikonya gitu. Kalau ini cuma senilai nutup risiko, ya udahlah ngapain gitu kan? Karena mereka kan cari profit, intinya itu. Oke. Baik, Mas, ini pertanyaan terakhir yang saya pikir sangat penting sekali. Kira-kira Mas Untung sebagai pakar lah, kita sebutnya pakar di bidang e-commerce ya, digital bisnis ini, masih merekomendasikan nggak bisnis online ini sebagai cara untuk mengisi kekosongan ekonomi akibat pandemi? Saya rekomendasikan. Bisnis online ini memberikan kita kesempatan untuk mencoba peluang, ya kan? Mencoba peluang dengan cost yang relatif lebih rendah. Kalau bukan bisnis online, coba sewa toko deh, sewa kios di pasar udah nggak murah. Sekarang bisnis online tuh modalnya kan cuma satu, dengkul aja gitu kan. Selama punya dengkul mau jalan ya udah beres, gitu kan. Kita punya barang, punya laptop, ada kuota, ya udah. Atau bahkan dari mobile gitu ya, buka, bikin toko di sana, barangnya diupload, difoto, kamera sekarang udah handphone semua ada fotonya semua, bisa kita foto, dinaikin, jualan, udah bisa terima order. Gratis semuanya, nggak ada cost-nya, bahkan nggak perlu beriklan, mereka yang iklanin. Nanti pelan-pelan ketika traction-nya mulai, dan iklanin pun sekarang juga kita bisa iklan secara gratis. Social media ada di sini dengan ngasih kita akses ke pasar, ke network kita tanpa bayar, gitu ya. Nanti kalau udah sampai satu titik, wah saya butuh lebih gede lagi, nah baru kita keluarin uang untuk iklan. Gitu. Iklannya pun secara digital itu lebih bisa targeting dengan benar. Kita mau targetin orang-orang kayak apa sih? Kita mau targetin orang di mana sih? Dan yang sebagainya itu bisa. Jadi secara untuk mencoba ya, suka nggak suka bisnis itu kan harus dicoba dulu gitu ya. Kalau tips saya sih sebenarnya banyak orang-orang yang masuk ke bisnis online itu tidak nyebur langsung sebadan. Coba satu kaki dulu, artinya dia masih kerja kantoran, coba deh jadi dropshipper dulu, jadi content creator, jadi reseller, lama-lama makin gede, wah kok lebih gede dari penghasilan saya di kantor. Udah deh, boleh, ya udah deh, saya berhenti kerja, saya fokus di sini menggedein, itu nggak apa-apa. Kalau nyebur sekalian sebadan, iya kalau kolamnya cetek, kalau kolamnya dalam nggak balik, Mas. Oke. Mas Untung, saya pikir udah banyak sekali nih catatan-catatan, nanti saya akan review. Jadi artinya buat viewers yang saat ini pengen berbisnis online, jangan takut, mulai aja, kira-kira gitu kan ya. Yang penting jangan nyemplung full. Kalau bisa ada kaki satu lagi di yang lain. Don't put your egg in one basket. Kira-kira gitulah ya. Oke, Mas Untung, thank you nih. Makasih banyak nih ya. Udah sharing sama kita. Terima kasih. Petua-petuanya luar biasa ya. Saya akan mencoba bisnis online setelah ini. Oke, thank you. Sampai ketemu. Nanti kita jumpa-jumpa lagi. Terima kasih. Oke, jadi kita udah tadi bicara sama pakarnya. Nah, sekarang saya akan bicara dengan pelakunya. Ya, ini pelakunya ini menarik sekali karena dia sebelumnya adalah seorang jurnalis, seorang wartawan yang biasa meliput berbagai berita-berita, baik itu di DPR, ya di istana. Tapi terus kemudian di pandemi ini dia menjadi seorang pelaku bisnis online. Oke, kita sambut dia yaitu Umi Hadian Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Dede Yusuf, selamat siang. Apa kabar? Ini panggilannya Umay aja ya? Iya Kang, boleh Umay. Jadi profesi adalah seorang reporter, tetapi kemudian terjun ke bisnis online dan mendapatkan ya alhamdulillah omset yang cukup baik. Cerita sedikit dong Umay, gimana tuh awal mulanya tuh? Ya awal mulanya karena aku sama kakak didorong jualan. Kira-kira kita jualan apa ya gitu, kita harus manfaatkan pandemi ini buat survive karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Betul. Terus pikir jualan apa yang nggak banyak rugi dan jangka panjang gitu, bisa awet tuh. Kalau makanan kan cepet banget awet kan Kang.
Ya udah mikir karena ini melihat ini kebutuhan masker kok orang banyak banget dicari, kayaknya nih perlu deh APD gitu. Ya udah akhirnya diputuskan untuk berjualan masker kain ya kan, karena ketika itu masker medis kan masih mahal ya, masih sampai 100 ribuan, jadi kami memutuskan untuk menjual masker kain. Kemudian face shield, awal-awal tuh masih April, belum banyak yang make, belum banyak yang jual. Terus alat penjepit pintu, alat penjepit pintu. Apa sih namanya ya, pokoknya yang kita tinggal pencet terus tinggal ditarik, jadi tanpa kita sentuh pintunya langsung gitu. Jadi oke. Oh, buat narik gitu. Iya. Terus buat pencet lift juga, buat tombol ATM, sama buat angkat, buat pegang plastik gitu Kang. Itu awalnya itu, setelah lama-lama alhamdulillah peminatnya banyak gitu, teman-teman kerja, teman tetangga, semua keluarga banyak yang minatnya. Nah, kemudian lama-lama kan semakin ternyata banyak saingan juga nih Kang. Lama-lama kayaknya udah banyak yang berkurang, maksudnya kayaknya kita harus cari akal nih. Akhirnya kita beralih berjualan perabotan dapur, perabotan rumah tangga, makanan, cemilan, alat solar, barang-barang perlengkapan lah pokoknya Kang. Nah, kemudian lama-lama juga banyak juga peminatnya nih. Ya udah makin terus jualan. Kemudian beralihlah berjualan skincare juga Kang, sama make up gitu. Oke, gitu. Skincare, make up gitu juga alhamdulillah gitu. Di masa pandemi kan orang pasti jerawatan segala macam. Nah udah aku kasih solusi. Ini ada masker yang bagus karena aku pakai juga. Alhamdulillah banyak yang banyak ini deh Kang, alhamdulillah. Dan modalnya juga bener-bener modal nekat sih Kang, kayak kita nggak punya modal gimana ya udah alhamdulillah kakak ipar yang kasih modal, bener-bener modalnya cuma 1 juta, baru ya udahlah dimanfaatkan, yang penting kita jualan dulu, usaha dulu. 1 juta modalnya, 1 juta ya, modalnya 1 juta. Begini, sorry, saya tanya dikit, itu mulai April ya, jualan mulai April. Bulan April. Lalu mulai mendapatkan omset yang baik tuh setelah berapa bulan? Setelah 2 bulan, udah 2 bulan sih itu udah banyak banget Kang, udah alhamdulillah gitu. 2 bulan tuh omsetnya 3 bulan gitu kan, uangnya alhamdulillah gitu. Jadi ya awalnya coba-coba, awalnya masih sedikit, belum banyak yang tahu. Aku posting terus, aku tawarin ke Japri segala macem teman-teman gitu. Posting sampai diledekin sih Kang, sampai iya kan nama toko aku Umaymart. Iya nih Umaymart, gue mau dong Umaymart gitu, kayak mereka tuh ngeledekin Umaymart, gue ini dong pesen gitu. Jadi kayak langsung ini udah tahu kayak orang-orang lo cie Umaymart Juragan, pokoknya udah diledekin. Aku udah udahlah biarin aja, bodo amat, yang penting orang kenal aku jualan Umaymart. Jadi apa aja toko serba ada Kang, kebetulan aku jualannya toko serba ada. Jadi apa aja Kang, jadi aku jualin sampai pas puasa itu jualan pacar Cina buatan mamaku cuma 5.000 rupiah. Alhamdulillah juga banyak juga yang suka gitu, buatan mamaku pacar Cina. Gitu. Apa aja murah-murah dijualin deh Kang, bener-bener. Oke, jadi artinya pekerjaan yang satu, yaitu yang sebagai wartawan tidak ditinggal, tetapi juga ada namanya alternatif income, kira-kira gitulah ya. Nah, ngejalaninnya kapan? Kan mungkin pagi hari, siang hari ada di lokasi, wawancara dan sebagainya. Ngejalanin bisnisnya itu kapan? Dan dibantu sendiri atau bagaimana? Nah, kalau kebetulan pas awal pandemi itu kan di sana sendiri kan menerapkan, dan kantor juga menerapkan WFH gitu kan, cuma beberapa pos aja. Kebetulan pos aku di sana itu WFH terus. Jadi ya udah aku jalanin, dibantu kakak ipar aku sih, dia selalu. Jadi ketika barang dia ada yang pesan, kalau misalnya barangnya udah datang dia yang bantu packing juga. Kalau udah nyampe di aku juga bantu kirim. Jadi dibantu sama kakak ipar aku itu berdua. Nah, kenapa pilihannya menjual produk tersebut? Kan mungkin produk tersebut juga banyak dijual oleh orang-orang lain kan ya. Apa yang menyebabkan Umay melihat yang ini yang bakal saya jual gitu? Karena saya melihat mungkin orang sekarang kan apa-apa online gitu ya. Jadi saya mikir mungkin kalau misalnya jual online, orang akan lebih enak gitu belinya gitu, dan jualannya juga orang nggak perlu kemana-mana gitu kan. Jadi ya cukup aku yang kirim, mereka tinggal pesen gitu. Itu sih Kang. Oke. Maksudnya produk itu lebih ya karena online, jadi kayaknya orang apa-apa kan males sih sekarang ya, apa-apa online gitu kan. Terus kalau misalnya jadi lebih baik ya udah aku yang jualan aja, walaupun banyak toko di luar sana, ya aku mencoba beda sendiri sih Kang dari toko-toko lain gitu. Yang membedakan apa kira-kira? Dari harga kah? Dari services kah?
Ya, dari servis sih Kang, dari servis seperti jadi setiap produk yang aku jual, setiap orang yang membeli di Umay Mart itu pasti aku kasih bonus, entah itu produk, makanan, ongkos kirim. Karena aku yakin ketika aku menyenangkan pembeli itu, aku yakin rezeki itu pasti akan mengalir terus Kang. Itu aku selalu terapin. Ya. Berarti keuntungannya jadi tidak begitu besar dong, karena ada potongan-potongan yang lain itu tadi ya. Potongan-potongan. Oke, baik. Pernah nggak orang pesen terus nggak jadi bayar gitu, atau orang pesen terus dia cancel? Umay udah beli. Lebih tepatnya sih kayaknya pernah kayak gitu juga gitu. Cuma seringnya jadi ada yang beli, kadang bayarnya sampai lupa, aku tunggu dia sampai bayar aja gitu. Kadang mau nagih juga aku nggak enak karena udah deket banget gitu paling. Melalui marketplace atau by WA group atau apapun juga? Kami sih jualnya di Instagram, WhatsApp group sama WA, status WA sih Kang. Oke, baik. Terus kemudian butuh waktu berapa lama untuk balik modal sampai dapat profit lah? 2 bulan sih Kang, 2 bulan udah mulai balik modal nih gitu, 2 bulanan. Itu yang APD dan masker dan lain-lain ya? Udah bulan kedua baru. Oke, nah sekarang kan Umay juga jualan tadi lah peralatan dapur ya. Apa tuh, panci, kompor, gelas gitu-gitu? Panci, teko, piring, sendok, hordeng, sarung, hordeng juga ada. Pokoknya toko serba ada Kang. Makanan juga apa? Jenis makanan apa? Cemilan kayak misalnya makaroni, terus keripik, singkong, bakso goreng, bakso goreng, bakso kering lah. Oke, nah itu salesnya bagaimana antara yang dulu masker dan APD dengan yang panci rombongannya dan makanan ini, mana yang lebih salesnya bagus? Lebih bagus yang ini sih Kang, panci gitu, panci dan perabotan barang. Iya, barang perabotan dapur rumah gitu. Orang kenapa? Beli jam, nggak tahu kenapa Kang. Pokoknya karena banyak permintaan gitu, karena masker ya mungkin masker ya awal-awal aja rame kan, awal-awal rame karena kan terus masker sampai sekarang sih masih dijual masker medis sih Kang, cuma nggak serame kayak tahun lalu. Tahun ini barang-barang perabotan aku kira sampai mukena. Oke, tadi menurut Mas Untung juga menyampaikan bahwa sekarang orang begitu masuk dalam bisnis online ini saingan menjadi banyak. Nah, ada nggak strateginya Umay, strategi kreatifnya Umay untuk mendapatkan market? Yang dilakukan Umay apa? Yang dilakukan aku mungkin seperti diskon harga gitu. Diskon harga, produk-produk gratis, terus menjual produk yang mereka cari juga di tempat lain ada di tempat aku yang tadinya belum ada, berusaha ya udah nih di tempat saya harus ada nih produk gitu biar orang lain tuh mau beli di tempat aku Kang tuh. Nah caranya seperti itu. Melihat nggak di toko-toko lain ada yang sejenis gitu, terus apa yang Umay lihat? Wah kalau gitu saya harus lebih kreatif lagi dalam menjual. Nah strategi kreatifnya tuh seperti apa? Kan pasti banyak kompetitor dong. Mungkin strateginya cara promosinya kali Kang ya lewat Instagram gitu kan, karena kan kita lihat di Instagram atau di sosmed itu kan bikin konten-konten baju apa makanan gitu. Kadang ngelihatnya dari persaingannya itu Kang, kayaknya merasa wah kayaknya aku kurang dari segi kontennya, cuma posting nggak bikin video gitu loh Kang. Jadi sekarang dibikinkan video, diedit khusus atau dikasih apa desain-desain gitu nggak? Iya, niatnya sih mau seperti itu sekarang Kang, karena mau lihat kayaknya harus punya produk, harus bikin konten karena kerjaan sendiri Kang. Jadi aku juga video juga yang nggak terlalu jago gitu Kang. Nah, sekarang bicara soal modal. Kan tadi modal awal 1 juta, sekarang sudah sendiri, berarti sudah ada profit, sudah ada gain. Nah, kira-kira dapat suntikan modal dari siapa lagi nih selama ini? Ada investor nggak nih? Nggak ada Kang, sendiri dari hasil murni gaji sama uang hasil jualan aja Kang. Tapi poinnya begini ya, saya pengen mengajak supaya viewer saya, ibu-ibu, emak-emak ini yang sekarang berjualan online untuk tidak takut berdagang bisnis online, karena di tengah pandemi ini kan semua orang sedang terpuruk ya, otomatis
harus ada cara survive. Nah, cara survive-nya kan adalah bisnis online. Umay sebagai pelaku, kita nggak usah lihat hasilnya, mau 5 juta, kayak 10 juta, kayak yang penting cost-nya. Cost-nya besar atau tidak besar, lalu kemudian modal yang dimasukkan tidak membebani. Ya, ada yang mengatakan, ini gaji saya masukin semua ke sini. Ya, tentu kalau masukin semua ke situ kan ada risiko rugi juga ya. Kalau Umay gimana strateginya? Ya, strateginya tetap dibagi dua, Kang. Dibagi dua, sisanya buat ke keluarga, buat kebutuhan di rumah, sama pisahin buat modal belanja gitu. Oh, oke. Modal belanja tiap hari kah atau berapa hari sekali? Pokoknya belanja sih ya tadi Kang sesuai permintaan, jadi kita posting terus gitu. Jadi kebetulan kalau misalnya ada yang pesen, baru aku ke tokonya gitu, ke agennya beli produknya gitu, Kang. Umay happy nggak dengan kondisi seperti sekarang? Ya, ada happy sih, Kang. Maksudnya sejauh ini menjalani bisnis happy gitu. Happy ya. Oke. Biasanya orang kalau happy, rezekinya nambah. Amin ya Allah, amin. Karena kalau misalnya dia menjalankan bisnisnya, dia sudah hatinya udah kemerungsung, istilahnya hatinya udah sebel, nggak suka, ya bagaimana bisa rezekinya bertambah ya. Ya, jadi saya pikir apa yang dilakukan Umay sudah tepat. Punya rencana ke depan pengen menjadi pebisnis wanita beneran atau tetap jadi wartawan? Jauh ini sih pengennya sih jadi pebisnis, bener-bener pengen punya usaha sendiri, pengen punya toko gitu ya, Kang ya. Tapi sejauh ini kalau misalnya nggak ngadain modalnya, nggak ngadain kerja, harus gimana, masih bingung sih, Kang gitu. Aku pengennya jadi pebisnis, tapi satu sisi harus modal. Kalau aku resign kayak masih belum pede gitu loh, Kang, meninggalkan dunia kerja gitu. Baik, yang penting begini, tadi juga Mas Untung juga menyampaikan sebaiknya jangan langsung buru-buru nyemplung tenggelam. Harus ada juga kaki yang lain. Ya, karena bisnis ini tidak semudah seperti yang dibayangkan orang. Jadi ada up and down ya. Jadi selama kita masih punya pekerjaan lain, jadikanlah bisnis online ini sebagai tambahan. Unless atau kecuali kita memang sudah tidak punya pekerjaan, kita di PHK atau apa, kita harus fokus pada bisnis itu sendiri gitu ya. Jadi mudah-mudahan doanya Umay menjadi seorang pebisnis wanita nanti bisa berkembang terus ya. Jangan lupa Kentucky Fried Chicken itu Colonel Sanders baru sukses di usia 70 tahun setelah dia malang melintang buka toko kesana kemari. Artinya apa? Tidak ada yang sukses dalam satu malam. Satu lagi, ada tips apa buat ibu-ibu yang saat ini sedang ingin menjalankan bisnis online? Tipsnya ya dari aku ya, mungkin aku masih pemula nih, Kang. Tipsnya yang pertama punya kemauan keras gitu kan, punya kemauan keras. Terus kemudian yang kedua jangan putus asa, kemudian cuek aja gitu. Urat malu putus. Urat malu harus putus deh pokoknya gitu. Bener-bener terus harus sabar ketika orang yang belum beli, jangan langsung menyerah, yang ya udah gitu, karena rezeki itu pasti ada aja kayak di pasar. Itu orang berjualan kanan kiri, jualan ikan, tapi tetap aja ada rezeki. Jadi percaya rezeki itu pasti ada yang ngatur gitu. Allah pasti udah ngatur rezekinya kan. Kemudian tipsnya juga berusaha untuk menyenangkan pembeli gitu. Apapun, sekecil apapun yang kita kasih, pasti mereka senang gitu. Entah coklat kecil atau biskuit kecil, pokoknya apapun gitu. Yang penting selama nggak bikin rugi gitu. Kemudian teruslah jualan, posting setiap hari gitu. Walaupun orang bosen lihat kita sampai di skip, tapi kadang ketika kita posting terus, ketika mereka butuh pasti dia akan calling kita, Kang. Jadi itu benar-benar yang, karena kalau kita nggak jualan nih, kayak kita sehari jualan, itu orang pasti kan mikirnya jualan nggak sih? Jadi aku nerapin kayak gitu sih, Kang. Setiap hari berusaha jualan aja, walaupun nggak ada yang beli, tapi tetap aja setiap hari deh gitu, buka toko lah, Kang, setiap hari. Itu aja sih, Kang. Luar biasa sekali. Dan selama bertugas di Istana Presiden, pernah nggak nawarin jualannya ke Presiden? Karena kebetulan lagi pandemi, jadi memang nggak sempat nawarin sih, Kang. Cuma aku pas awal-awal tuh sempat minta tolong Mbak Angki, staf sus Presiden, minta tolong buat aku kasih produk gitu, minta tolong bantuin. Dia berusaha endorse gitu, jadi kayak endorse gratis deh itu, Kang. Jadinya alhamdulillah aku ngasih face shield, masker kain gitu kan, dia pakai, terus dia pakai buat anaknya juga. Aku kasih
ya ampun senang banget gitu endorse gratis dan bener-bener ya aku siapa sih Kang, alhamdulillah banget bisa dibantu endorse walaupun mungkin orang lihatnya ya nggak apa cuma endorse doang gitu, tapi aku menurut ya ampun ini alhamdulillah banget sangat membantu, setidaknya aku bisa menawarkan ke orang-orang kalau ini loh sampai status aja beli gitu, jadi benar-benar ya jadi power jadi ini banget, jadi inilah buat aku Kang. Baik. Oke, Umay, terima kasih ya. Terima kasih banyak masukan-masukan tipsnya berharga sekali. Tetap sukses dan tetap sehat. Nanti kalau udah pandeminya selesai, kita bisa tatap muka langsung. Saya beli deh nanti produknya. Ya Allah, terima kasih Kang Dede. Oke, jangan lupa ya nanti kita akan komunikasi terus ya. Ya, terima kasih banyak Kang Dede. Thank you. Sampai ketemu. Kang Dede. Assalamualaikum sama-sama. Waalaikumsalam. Oke. Jadi kita sudah dengarkan pendapat dari dua orang sahabat saya yang bagi saya exciting banget ya, menarik sekali karena saya bukan pebisnis, saya tertarik untuk mempelajari bisnis dan ternyata ada ribuan orang yang terjun dalam bisnis ini dan berusaha untuk bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Jadi artinya begini, pandemi ini justru mengajarkan kita untuk melakukan inovasi, transformasi, dan kreasi. Kenapa saya katakan begitu? Tadi Mas Untung sudah mengatakan bahwa terjun ke bisnis ini tidak mudah, tetapi peluangnya ada. Kompetisi banyak, tapi siapa yang memiliki diferensiasi, kreativitas, dia akan merebut pasar. Mungkin resikonya tinggi, tetapi cost-nya juga rendah. Oke, lalu kemudian tadi sudah dikatakan juga oleh Umay bahwa awalnya coba-coba, putusin dulu urat malu, yang penting berusaha terus, sabar, konsisten, dan akan mendapatkan manfaat. Tapi yang paling penting, catatan tambahan dari saya adalah jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah untuk mencoba. Tidak ada kesuksesan yang terjadi dalam satu malam. Semua harus dicoba. Kegagalan adalah bagian daripada proses. Semua orang mendapatkan kesempatan untuk berhasil jika dia mau. Jadi guys, bagi yang mau bisnis online, ingin mencari tambahan atau ingin menyelamatkan dari faktor ekonomi di tengah pandemi, silahkan dicoba saja. Saya doakan Anda sukses. Saya Dede Yusuf, sampai ketemu dalam Move On berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.